Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif dari kelas 11 IPA 4 akan menginterview Bapak Nasir Bustami yang telah bekerja dan berpengalaman sebagai akuntan di berbagai perusahaan. Baiklah, langsung saja saya menginterviewnya. Yang pertama, mengapa Bapak memilih akuntan sebagai pekerjaan atau cita-cita Bapak? Waktu dari SD itu apa tuh matematik atau berhitung lah ibaratnya sangat kuat. Dulu waktu SD itu ujian negaranya dapat 10. Jadi kuat itu matematik itu. Makanya terus berlanjut sampai masuk akademi akuntansi tamat, terus masuk universitas setelah tamat akuntansi bekerja di beberapa kantor akuntan, setelah itu terus melanjutkan lagi sambil kerja di universitas sampai jadi tamat sarjana akuntansi. Karena itu kuat di bidang hitung itu, matematik dari kecil, di hobi juga. Lalu apa sih suka duka menjadi akuntan, Pak? Akuntannya ada dua, ada akuntan yang kerja di kantor akuntan, mengaudit perusahaan swasta. Ada yang bekerja sebagai internal auditor, itu akuntan juga tuh, memeriksa perusahaan, misalkan suatu perusahaan, kita memeriksa teman-teman sendiri, internal audit. Ada di akuntan pemerintah, itu ada BPKP gitulah ya, BPK, itu kan akuntan juga banyak. Maksudnya apa nih, suka duka? Suka dukanya ya namanya orang memeriksa itu. Kalau kita nggak pandai-pandai, yang kita periksa bisa sama kita bisa marah gitu. Jadi kita tuh harus sopan memeriksa, jangan langsung menyalahkan. Kadang-kadang dia benar itu, kadang-kadang dia malah lebih pengalaman, auditor tuh lebih pengalaman, orang yang kita periksa tuh lebih pengalaman karena kita. Seperti saya kan kerja di kantor akuntan beberapa tahun. Setelah itu saya kerja di perusahaan. Suatu saat saya diperiksa oleh akuntan, dia menyalahkan saya. Wah, saya bantah karena saya udah pengalaman. Anda salah. Tapi akhirnya dia ikut saya. Tuh. Jadi kita tuh harus baik-baik. Yang kedua baik-baik kerja itu. Jangan arogan gitu. Belum tentu kita tuh kita benar gitulah. Namanya pemeriksaan tuh. Bisa juga kita yang pengalaman kita belum begitu banyak, mungkin orang itu lebih banyak dari kita, itu karena mungkin dia akuntan juga di perusahaan yang kita periksa atau di lembaga pemerintah lain gitu. Lalu pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi akuntan, Pak? Pengalamannya akuntan, kalau di kantor akuntan ini sering ke luar daerah. Jadi dulu saya kerja di kantor akuntan pertama kali baru sebulan kerja, saya dikirim ke Banjarmasin, Kuala Kapuas. Waduh, senang sekali, kan nggak pernah. Waktu itu masih tamat akademi, belum masih sarjana muda akuntansi namanya. Senang gitu. Beberapa itu ke daerah-daerah. Setelah itu saya kerja di beberapa kantor akuntan, dikirim ke Lampung, Bengkulu, Palembang. Ya, di Jakarta banyak perusahaan tuh yang saya periksa. Jalan-jalan, masuk perusahaan orang, banyak kenal sama orang gitu. Jadi kita suatu saat dia butuh tenaga kita nggak kerja lagi, dia tanya kita, ada nggak kawan? Kalau nggak, kita yang gitu. Kalau ada lowongan, malah saya yang masuk. Saya bekerja di perusahaan dia, misalkan perusahaan Garuda TV gitu, misalkan ada namanya dulu, bukan Garuda TV yang TV sekarang, ada Pak Latif Alwi, orang Makassar itu. Karena saya dulu memeriksa perusahaan dia, lantas suatu saat saya ditawarin karena nggak ada akuntan dia, saya kerja di perusahaan dia.
Nah itu enak saya gitu. Jadi saya memeriksa perusahaan dia. Suatu saat saya kerja di sana, saya diperiksa orang. Yang kedua yang enak, saya pernah kerja di Badan Promosi Pariwisata. Bos saya tuh chairman-nya Pak Tandri Abeng. Itu laporan keuangan itu saya yang bikin, chairman. Direkturnya, managing direkturnya Ibu Tuti Sunario, anak Profesor Sunario, Menteri Luar Negeri. Saya kerja di sana bikin laporan Badan Promosi Pariwisata, promosi Indonesia di luar negeri. Saya yang bikin laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu diperiksa oleh kantor akuntan. Karena saya udah pernah dikerja di kantor akuntan, saya diperiksa ya tenang-tenang aja saya. Malah saya bantah tuh yang pemeriksa saya itu, karena saya udah pengalaman. Akhirnya Pak Tandri dulu tuh. Karena saya dia percaya aja ya, gimana ya, saya kan pengalaman tuh Badan Promosi Pariwisata dulu tuh. Belakangan Pak Tandri dia sebagai chairman, dia diangkat sebagai Menteri BUMN. Setelah itu Pak Poncostowo, tapi karena Krismon Badan Promosi Pariwisata itu ditutup sementara gitulah. Kayaknya sekarang udah lanjut lagi tuh, ganti nama. Tuh saya pernah jadi anak buah Pak Tandri Abeng. Alhamdulillah Pak Tandri dipercaya gitu bikin laporan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Itu kan. Ya. Lalu kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang akuntan, Pak? Dipersiapkan. Ya itu pendidikan itu perlu tuh, kursus-kursus. Kan kita udah banyak terus baca-baca. Itulah lihat nih saya kursus-kursus, udah tamat akademi, saya kursus-kursus, udah sarjana pun saya masih kursus pajak. Saya persiapkan. Jadi ini foto aja, ini lihat aja, ini pernah kursus pajak, ini pernah nih. Tahun 2015 udah pengalaman, masih kursus juga. Malah dapat A malah nih. A plus di IAI, dapat brevet C, brevet A, B, C. Saya pernah terakhir kerja sebagai manajer keuangan di Zajiro, perusahaan trading batubara. Kursus akuntansi perpajakan. Pengalaman saya alhamdulillah gitu, cukup lah. Banyak membantu bos saya kaya raya tuh. Ya ngurus, karena kita bukan aja bidang akunting, kita orang akuntan ini harus ngerti pajak, karena kan bayar gaji pegawai kan harus dihitung pajak. Kalau bujangan kalau punya NPWP, PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya, contohnya itu 54 juta. Misalkan gaji orang berapa setahun, berapa 50, PTKP-nya aja 54, jadi nggak ada bayar pajak. Itu contohnya. Jadi dengan ada pengalaman pengalaman pajak, saya pernah itu restitusi PPN 920 juta. Itu kan kita restitusi PPN 920 juta diperiksa pajak. Ya karena kita udah pengalaman, orang pajak baik-baik, saya baik-baik, apa ada di apa yang ada dia minta saya kasih, dikabulkan 920 juta atau PPN restitusi. Kan orang takut diperiksa, kalau saya enggak. Saya minta pengurangan, misalkan angsuran kita kan angsuran PPh ini kan dari tahun berikutnya, misalkan 2015, sekarang 21 ya, orang lapor pajak sekarang ya. Perhitungan pajak kita mulai bulan April, Mei lah, kan lapor 30 April PPh Badan. Bulan Mei kita harus bayar pajak berdasarkan perhitungan 2010, 2020 ya, yang 21 ini. Tahu-taunya menurut perhitungan 2022 karena perhitungan angsuran kita 22 juta, karena omset tinggi ya. Tahu-tahu di tahun 2021 itu omset kita turun gitu ya. Misalkan taruh aja lah dalam tahun dulu kita omset kita 10 miliar sebulan. Tapi satu tahun 120 miliar. Tahu-tahu tahun sekarang ini Januari
cuman 1 bulan Januari 2 miliar, 3 miliar, Februari 4 miliar, Maret 3 miliar. Jadi kan nggak sama. Dulu rata-rata 10 ya. Akhirnya kita minta di bulan Mei atau bulan April kita minta pengurangan PPh pasal 25. Kita estimasi berapa pajak kita. Karena berdasarkan omset kita ya. Kalau kita ikut yang tahun dulu kita lebih bayar. Nah, itu ada juga hitung-hitungannya. Akhirnya saya minta pengurangan nih. Ini dari tahun 2011 nih. 22 juta. Akhirnya saya minta pengurangan dapat menjadi 22.235.649 menjadi 10.468.293. Saya minta pengurangan. Dapat ya diperiksa lagi. PPN 920 juta. 920 juta 709.999. Berhasil. Jadi saya banyak itu. Jadi kita akuntansi harus ngerti pajak. Ada juga orang nggak ngerti pajak, dia akunting aja. Akunting aja ada bagian pajaknya. Tapi kalau bisa harus matching gitu lah dua-duanya. Jadi kita bisa menghandle perusahaan itu bisa sendiri. Maksudnya kita nggak terlalu banyak anak buah lah, kita yang pegang. Ini pajak kita cari aja staff. Si Arif gitu. Anak SMA aja cukup. Saya dulu anak buah saya anak SMA saya ajarin nih gini. Nggak usah sarjana, saya ajarin hitungan pajak. Pintar dia. Yang sarjana pun anak buah saya sarjana pun kalah sama dia. Karena yang si Arif ini pengalaman. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana prospek kerja sebagai akuntan, Pak? Prospek kerjanya, setiap usaha itu pasti membuat laporan rugi laba, neraca atau balance sheet, dan profit and loss, laba rugi. Jadi otomatis harus ada akuntan, minimal yang mengerti akuntansi, sarjana muda, atau D3 atau D4, D3. Jadi akuntan apalagi sarjana di mana-mana dibutuhkan. Kalau di pemerintahan di BPKP, di BPK, inspektorat tuh harus mengerti bidang keuangan. Di perusahaan, itulah UMKM gitu juga harus. UMKM sekarang omset berapa? 4,8 miliar misalkan. Itu pajaknya difinalkan aja 0,5%. Jadi misalkan omset kita 4 miliar, 0,5% itulah nggak usah hitung rugi laba, hitung juga, cuma langsung aja 0,5%. Berapa omset kita? 4 miliar. Tapi kalau atas kemudian harus ada pembukuan rugi laba berdasarkan perhitungan pajaknya lain lagi itu 0,5%. Jadi di mana-mana dibutuhkan. Setiap perusahaan usaha kan ada neracanya, berapa kas, hutang, laba rugi. Itu kan butuh tenaga yang mengerti keuangan, akunting. Itulah mengerti pajak. Yang prospeknya. Jadi banyak di mana-mana ada. Butuh minimal bikin laporan pajak. Yang freelance gitu, kayak saya sekarang lagi freelance nih, nyari lagi freelance gitu ya. Jadi dibutuhkan di mana-mana, di seluruh ya dibutuhkan lah. Tiap usaha kan ada. Masa begitu aja harus ada laba ruginya. Siapa yang hitung? Yang ngerti keuangan, yang ngerti akunting. Tapi saya sarankan kalau bisa harus mengerti pajak juga. Ada orang akuntan tapi nggak belajar pajak. Kalau saya insya Allah saya ini sampai private kursus pajak dari IAI, private A, B, C saya udah punya. Pengalaman lagi saya, udah pengalaman diperiksa oleh orang pajak, restitusi PPN, PPh pasal 25, minta pengurangan, udah cukup lah. Nggak takut lah pokoknya hidup. Sampai tua pun insya Allah masih bisa dipakai juga lah. Kadang-kadang kita udah tua, orang malah lebih suka yang tua-tua karena disuruh kerja langsung jadi dari 0, dari 1 sampai 100. Kalau yang muda-muda kadang-kadang kan masih ilmunya masih ini. Ada orang umur udah tua masih dicari karena beres, disuruh ini perusahaan tolong deh Anda yang ngatur. Beres. Saya dulu kerja gitu. Bos saya dokter gigi, satu lagi insinyur. Di dua perusahaan saya terakhir itu. Dia nggak ngerti keuangan pajak, ya saya lah.
dipercaya sama bos saya yang itu, bos saya yang cewek, satu lagi cowok. Alhamdulillah, saya perusahaan itu udah tutup itulah, tutup. Nah ya begitulah, saya pindah kerja, saya jalan keliling Indonesia. Ini lagi berusaha lagi nih, tutup. Saya keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Kalimantan, kemana saya udah terbang, saya ke NTT, Atambua, Merauke, Bupendigul, Manado, Morotai, saya udah keliling. Alhamdulillah, itulah dari hasil kerja sebagai akuntan di beberapa kantor akuntan di beberapa perusahaan. Iya. Alhamdulillah, itu. Alhamdulillah. Jadi itu aja. Yang penting kerja itu baik. Jangan kalau kita jadi internal, kita memeriksa. Ini kan di perusahaan sama-sama kita. Ini saya bagian keuangan, akuntan ya. Ini bagian mesin ini. Kita baik-baik memeriksa. Jangan arogan. Itu kan internal. Itu internal tuh. Jangan. Kalau dari eksternal, dari luar sekali datang. Tapi jangan kasar, jangan terlalu arogan juga, kita baik-baik. Namanya orang diperiksa kan orang nggak enak. Orang kan namanya diperiksa kayak ada salah aja kan, ada tuh. Merasa, oh kok diperiksa, apalagi yang periksa, saya kan udah bikin. Tapi memang harus ada internal auditor, eksternal. Internal itu pemeriksa intern, pemeriksa luar, itu perlu supaya laporannya itu oke lah. Itu udah diperiksa, ada pemeriksa yang lain, siapa tahu ada salah. Kalau udah benar ya setuju aja. Kalau di kantor akuntan namanya unqualified, wajar tanpa WTA, wajar tanpa WTP, wajar kemudian tidak ada cacat nih. Oke. Nah, itulah. Yang penting itu. Yang penting kalau sebagai auditor itu memeriksa, teliti lagi, kita harus teliti. Rp1 pun nggak ketemu, angka kita cari gitu. Mungkin salah jurnal, salah masuk input 89 tertulis 98 atau berapa beda, itu saya cari, lama-lama ketemu juga, teliti. Itulah kerja. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya Arif ya, semoga Arif itu baik-baik. Yang penting kerja baik-baik aja lah, jangan terlalu ya baik-baik di mana-mana kita tuh jujur lagi. Orang Padang bilang lurui dan bana pakaikan, itu nenek om tuh. Lurui dan bana pakaikan salamai hidup, lurus dan benar dipakaikan selamat hidup dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah itu. Baik, demikianlah interview saya pada saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.